Sampurasun Sampai Sunda. Ulonu habis rentah hormat. Mohon redho, mohon ikhlas. Emak bapak krun yang dari belak lor, dari belak kulon, dari belak kidul, dari belak wetan. Anak cucu mau cerita lakonnya Kampung Marunda, terus baca sketsa Betawi. Apa bang lakonnya bang? Mobil dinas. Mobil dinas. Pembuka dibaca pakai doa selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, fi dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, sebelum acara ngebulang ini kita sampaikan, ada sedikit kata yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang ngebulang dan sketsa Betawi. Sebenarnya antara hikayat, ngebulang, dan sketsa maupun dongeng itu agak mirip-mirip dikit. Yang jadi perbedaan, kalau ngebulang ini sebenarnya adalah cerita folklore, ya, cerita rakyat, dimana dari zaman dulu kemudian dikait-kaitin sama kekinian, bahasanya sama sekarang. Nah, itu disebut namanya ngebulang. Beda sama hikayat. Kalau hikayat itu bahasanya pakai Melayu tinggi, nggak kayak bahasa saya nih, saya sampaikan. Jadi nyampainya itu bahasanya adalah syahdan. Nah, itu baginda tuan raja yang di Pertuan Agung, itu hikayat. Kemudian juga ada cerita-cerita tentang jin. Jadi alam gaib dan bentuk korin dan lain sebagainya ada di dalam cerita itu, dan bernuansa Timur Tengah dengan bahasa-bahasa yang untuk disampaikannya adalah Melayu tinggi. Tetapi ketika ini kita sampaikan ngebulang adalah cerita Betawi yang ada di pinggiran. Jadi Betawi pinggir, artinya Betawi yang berbatasan dengan Sunda maupun Jawa. Jadi di situ ada akulturasi, bentuk akulturasi budaya. Jadi masuknya adalah ngebulang ini adalah suatu ilustrasi antara cerita zaman dulu dengan zaman sekarang yang kita putar-putar. Kalau di Melayunya itu ngebual. Jadi ngebual itu cerita bohong yang diada-ada, tapi orang menikmati dengan cerita ini. Dan kemudian ada sketsa Betawi. Kalau sketsa Betawi itu adalah suatu cerita yang pendek, yang sesaat, 1, 2 hari, 3 hari diceritain kelar. Jadi masa riwayatnya itu adalah masa yang durasinya sangat singkat, disebut namanya sketsa Betawi. Kita dengerin sama-sama. Inilah sketsa Betawi oleh Tutur Denes. Emang anda bawa lu Siti dapat mobil dinas pakai kagak mau dibawa pulang. Padahal udah hampir sebulan
tuh mobil dikasih babalu. Alasan yang kagak muat lah jalanannya, yang kagak enak lah sama tetangga. Lah udah pisang, ngapain ngurusin orongannya pada orang mobil-mobil kita, sewot amat tetangga. Begitulah nyol-nyolannya si Mpok Miriam di dapur sama anak perempuannya yang lagi masak air ditumpu buat bikinin kopi Bang Pi babanya. Sementara Bang Pi lakinya lagi asik lekaran di balai belakang dapur pas bawa puun mangga sembari ngisep gudang garam merah. Tahu juga tuh Nya, Babang apa begitu? Kapan enak ya kalau di rumah ada mobil, biar kata mobil dinas juga kan bisa kita pakai kalau Nya mau ke pasar atau kondangan. Nah kapanan Siti juga pengen ya ngerasain naik mobil dinas sendiri. Ya Nya kalau pergi ke mall, ini mah sama aja kayak orang kagak punya banda, malah ditaruhnya di kantor mulu mau babak. Jawab si Siti, nimpalin ucapan nyaknya. Lah, lempeng juga otak lu Siti. Aku udah sama gua. Jawab emaknya yang ngerasa disambut emosinya. Pokoknya, jawab Siti. Lah, iya, bukan kayak babalu no, yang medit sama kendaraannya. Sembari julurin kepalanya ke arah belakang dapur biar didengar sama lakinya. Bang Pi yang sadari tadi ngedengerin pembicaraan anak bininya langsung nyaut. Iya, besok siang dah gua bawa kemari tuh mobil. Terserah lu mau bawa kemana kek kendaraan. Kebetulan gua besok libur Jumat, gua cuma setengah hari kerja, kata Bang Pi. Begitu mendengar sautan lakinya, Mpok Miriam mirip bocah dibeli balon. Serta merta air yang belum begitu menggolak langsung ditenteng buat nyiramin kupik yang udah siap dalam cangkir. Sembari suaranya digedein, Mpok Miriam ngomong ke anaknya, Siti, jangan lupa ya, lu ambilin dulu pisang goreng di warung Pok Hindu ya. Barang 10 bijian kek, kesianan bapak lu ngupi kagak ada senangnya. Betul saja. Keesokan harinya, Bang Pi sekitaran tengah hari bentet sehabis Jumatan, dia membawa pulang kendaraannya. Sementara Mpok Miriam ama anaknya si Siti sudah dandan rapi kayak orang mau datang hajatan pengantin sembari nungguin mobil dinas lakinya datang. Sebentar Mpok Miriam ngeluarin kaca bekas unggelan tempat bedak buat ngerapiin rambutnya serta ngukurin pipinya berkali-kali. Brem brem brem. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah mengagetkan Mpok Miriam sama si Siti yang lagi nuturin atu-atu arah tempat tujuan masing-masing. Mpok Miriam buru-buru ngelongokin kepalanya ke arah luar. Tampak sebuah truk sampah parkir depan rumah. Kepada anaknya Mpok Miriam berujar, "Lah coba itu, bak sampah pakai berhenti baru bak kita ya? Kagak ngerti apa? Tempatnya mau dipakai bawa lu. Usir ngapa sih itu truk? Suruh berasanoan. Depan pos ansip kek, atau depan lapangan poli. Lah kapanan bisa? Nanti kalau mobil bawa lu datang bagaimana? Buruan, suruh berasanoan kalau mau parkir." "Iyanya," jawab si Siti lugu sembari bangun dari duduknya. Baru aja si Siti nyampe depan pintu pekarangan, tiba-tiba si Siti teriak manggil Mpok Miriam. "Nyak, buruan sini lah, lihat Nyak, buruannya, untuk babanya yang nyupir." Mpok Hidung kaget setengah kelenger mendengar informasi anaknya. Dadanya berdegup kagak karuan menahan emosi serta melotot gara-gara merongos. "Apa lu kata Siti? Bapak lu bawa truk sampah?" "Iyanya," jawab si Siti lemas hampir pingsan
sembari senderan di batang jarok. Empuk Miriam secepat kilat langsung nyap-nyap. Wampi, lu kira-kira ngapa? Gatal sama gredek lu. Gua pengen pergi ke mall, bukannya ke Banjar Gebang. Terima kasih.